Secara konseptual menjadi pemimpin, menjadi kepala desa, menjadi bupati itu sebetulnya menjadi pelayan. Pelayan. Khodamul ummah. Pelayan. Menjadi pelayan ya melayani masyarakat. Saat arempag begini ya dia harus dilayani. Tapi meskipun kenyataannya dalam perjalanannya justru para pemimpin itu justru banyak sekali memanfaatkan mencari keuntungan dari posisi kepemimpinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Usik, ternyata sekarang sudah masuk ke tanggal 2 Mei, jadwal pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Bangkalan yang sebelumnya mendapat kontroversial dan polemik dari masyarakat. Ada yang menolak, ada yang setuju dengan berbagai alasan dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya hari ini Ahad tanggal 2 Mei ini akan dilaksanakan pilkada serentak di Kabupaten Bangkalan sebagai pesta demokrasi paling tua di Indonesia itu ya. Sebelum ada pesta elektoral sebelumnya, di desa itu sudah mengadakan pilkades sebetulnya sejak dulu. Pemirsa Usik, perjalanan tahapan pilkades serentak sangat luar biasa gitu ya, mendapatkan respon masyarakat baik yang mengapresiasi, juga lebih banyak juga yang justru menghujat, mencaci, mempersoalkan, mengoreksi dan lain-lain sebagainya, bahkan sampai menyampaikan aspirasi ke TFPKD, ke Pak Bupati, ke P2KD dan lain-lain sampai sampai menjelang tanggal 2 ini ya, tanggal 2 pelaksanaan ini masih saja kemarin informasinya di salah satu desa masih ada lagi keputusan surat yang dikeluarkan Pak Bupati tentang masalah salah satu desa yang memang menjadi salah satu sorotan dari masyarakat karena ada banyak hal yang tidak disepakati dan tidak setuju oleh semua pihak di desa itu. Pemirsa Usik, bicara demokrasi, bicara tentang masalah desa, bicara masalah pilkades dan lain sebagainya memang tidak bisa lepas dari kepentingan politik gitu ya, kan memang ini sebetulnya adalah politik, ini sebetulnya adalah pesta kepentingan politik gitu. Tapi pada dasarnya sebetulnya secara konseptual bicara masalah pilkades serentak, bicara masalah pilkades ini sebetulnya adalah perebutan untuk bagaimana bisa melayani masyarakat. Jadi sebetulnya dalam konsepnya ini fastabiqul khairat gitu ya, fastabiqul khairat sebetulnya. Orang-orang yang mempunyai keinginan, orang-orang yang punya jiwa pelayanan, orang-orang yang punya jiwa kepamungan gitu ya, berkontestasi untuk bagaimana secara legal, secara resmi bisa melayani masyarakat, bisa membangun desanya, bisa memajukan desanya. Kalau bicara dalam konteks ini sebetulnya ini adalah sebuah perjuangan yang sangat mulia, perjuangan yang sangat merugikan gitu ya kepada semua orang. Tapi anehnya sekarang ini justru ini diperebutkan banyak orang, tapi seolah-olah girohnya itu adalah giroh untuk bagaimana mendapatkan sesuatu keuntungan. Girohnya itu diakui atau tidak, menjadi kepala desa, menjadi bupati, itu adalah sesuatu keuntungan yang sangat luar biasa. Sebetulnya secara konseptual, karena sekarang ini adalah bulan puasa, secara konseptual menjadi pemimpin, menjadi kepala desa, menjadi bupati itu sebetulnya menjadi pelayan, khodamul ummah. Pelayan, menjadi pelayan ya melayani masyarakat. Saat arempag begini ya dia harus dilayani. Tapi meskipun kenyataannya dalam perjalanannya justru para pemimpin itu justru banyak sekali memanfaatkan mencari keuntungan dari posisi kepemimpinannya. Ini tidak sedikit.
yang kita dengar, yang kita tahu, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita saksikan dan lain sebagainya. Dari bupati dan yang lain. Ini seolah-olah menjadi ajang gengsi. Ajang gengsi juga dijadikan fastabikul keuntungan gitu ya. Seolah-olah menjadi kepala desa itu adalah segalanya gitu. Seolah-olah menjadi bupati itu adalah segalanya dan lain sebagainya. Pemirsa Hosik, karena ini menjelang pilkada serentak, kepada pemilih, kepada calon kepala desa, sempatkan diri untuk tadabbur gitu ya. Bagi pemilih juga kepada desa-desa yang ingin melaksanakan pilkada serentak 120 desa kalau nggak salah ya. Pertimbangkan besok, sempatkan diri karena sekarang ini adalah bulan puasa, bertadaburlah apa sebetulnya fungsi kepemimpinan itu, apa sebetulnya makna kepemimpinan itu, apa sebetulnya kepala desa itu, tugas-tugas kepala desa itu sebetulnya apa. Sebagai daerah yang kental dengan religius, bahkan daerah ini memenahbiskan diri sebagai daerah zikir dan selawat, kota zikir dan selawat, maka wilayah-wilayah spiritual, wilayah-wilayah religius tidak bisa untuk diabaikan begitu saja. Maka dengan dalam konteks kepala desa, bagi cakades dan juga kepada kepala desa bagi pemilih yang akan memilih kepala desa, mestinya harus memikirkan dan memaknai semua ini menjadi sebuah bagian tak terpisah dari ubudiyah dari sebuah ibadah gitu ya. Artinya dalam memilih siapapun orang yang dianggap mampu dan beramanah gitu ya, dan itu sebetulnya yang harus dijadikan dasar pertimbangan untuk memilih calon yang lebih beramanah, dan yang mengerti itu adalah para pemilih sendiri. Di sisi yang lain, para cakades sebetulnya sempatkan diri tadabur bahwa menjadi kepala desa itu adalah sebuah tanggung jawab besar, baik kepada masyarakat nanti juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada negara dan juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau sebelumnya belum pernah menjadi kepala desa, sebelumnya secara pribadi hanya bertanggung jawab terhadap dirinya dan mungkin kepada keluarganya. Tapi kalau sudah menjadi kepala desa, dia mempunyai tanggung jawab besar terhadap rakyatnya, terhadap desanya, dan semua itu harus dipertanggungjawabkan baik kepada bangsa dalam konteks kepala negara, juga kepada masyarakat harus dipertanggungjawabkan, yang lebih-lebih ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin itu akan menambah tanggung jawab dan juga menambah pertanggungjawaban. Itu yang harus betul disadari, betul-betul dipahami, betul-betul diketahui gitu ya, agar tidak hanya bahwa pilkada serentak ini adalah sebuah ajang gengsi bagi orang-orang hebat gitu ya, ajang gengsi dari orang-orang yang mumpuni dan lain sebagainya, ajang gengsi dari orang-orang yang jago dan lain sebagainya ya. Saya kira itu adalah suatu bumbu-bumbu lain gitu ya, yang mungkin meskipun sulit untuk dihindari dari persoalan-persoalan semacam itu, karena diakui atau tidak, disadari atau tidak, ajang pilkades ini adalah memang masih ada juga yang menganggap bahwa ini adalah sebuah ajang gengsi, ajang kejagoan. Tapi karena ini bulan puasa, karena sebelum-sebelumnya tidak pernah ada pilkades yang dilaksanakan di bulan puasa, seingat saya gitu. Makanya bulan puasa ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebuah sarana tadabbur, sarana muhasabah untuk bagaimana pelaksanaan pilkada serentak ini betul-betul bernuansa dzikir dan sholawat, bernuansa betul-betul bernilai ubudiyah, ibadah, tidak hanya ambisi kuasa, tidak syahwat kuasa, tidak hanya urusan rame-rame, paling hebat, paling bisa dan segala macamnya. Itu pemirsa, ini khusus kepada calon kepala desa dan juga kepada pemilih, orang-orang desa yang ingin memilih calon pemimpin dan kepala desanya. Perlu diingat bahwa setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat, itu tidak akan pernah lepas dari catatan-catatan raqib atid di sini gitu ya. Kalau kita betul-betul niat bahwa apa yang kita yakini, sosok pemimpin yang beramanah itu sebetulnya ada A, tapi kita karena ada uang, karena takut dan lain sebagainya memilih B,
Ini yang tahu hanya malaikat raqib dan atid. Dan itu dicatat pemirsa. Sebaliknya, para calon kepala desa, kalau dirinya sudah betul-betul sudah tahu bahwa masyarakat itu adalah sebuah amanah, tapi di sini dalam pelaksanaan menjalankan kepemimpinan di desa itu memanfaatkan masyarakat dan masyarakat itu jadikan sebuah sarana keuntungan, meskipun itu secara administrasi lengkap gitu ya. Perlu diingat karena ini sekarang bulan puasa, bahwa semua itu lolos dari BPK, lolos dari inspektorat, lolos dari pengawasan siapapun, tapi dalam waskat pengawasan melekat yang ada dalam diri kita tidak akan pernah lepas. Penting untuk itu kita pahami dan kita sadar bersama, karena apapun yang kita lakukan seringkali hanya kita bisa membenarkan dalam ucapan, kita bisa membenarkan dalam menjelaskan, tapi sulit dalam kenyataannya kita justru menghindar dari kebejatan yang dilakukan oleh kita sendiri. Para panitia P2KD, kepada TFPKD, kepada Pak Bupati, kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pilkada serentak, juga terhadap aparat keamanan, tegaslah kalau memang ada sesuatu yang memang harus ditegasi, jangan biarkan gitu ya, karena pilkada serentak ini adalah sebuah momentum bagi desa yang melaksanakannya untuk bagaimana membangun desanya ke depan gitu. P2KD jadilah P2KD yang netral, TFP2KD jadilah TFP2KD yang jujur gitu, dan Pak Bupati jadilah Bupati yang mengayomi. Meskipun berbusa-busa menjelaskan bahwa menjadi P2KD itu netral, berbusa-busa menjelaskan bahwa TFP2KD itu adalah sesuai dengan aturan perundang-undangan, tafsirnya sendiri atau tidak, meskipun berbusa-busa bahwa Bupati seolah-olah itu adalah hanya untuk mengayomi, tapi semua itu bisa terlihat, bisa jelas di mata Tuhan, bisa jelas di mata malaikat dan lain-lain sebagainya. Kita semua bisa gampang dibohongi, masyarakat gampang dibodohi, pengawas gampang ditipu, lain-lain bisa banyak yang mudah diperdaya gitu. Tapi karena kita adalah masyarakat yang hidup di daerah yang menahbiskan diri sebagai zikir dan selawat, maka keyakinan dan keimanan terhadap keberadaan Tuhan dan kehambaan terhadap Tuhan adalah niscaya bagi kita. Mudah-mudahan bulan puasa ini mampu untuk menyadarkan kita yang selama ini bangga terhadap kebijakannya. Mudah-mudahan bulan puasa ini justru mampu menyadarkan kita yang selama ini bangga terhadap kemunafikannya. Mudah-mudahan dalam puasa ini yang jadi P2KD, yang jadi TFPK2, yang jadi bupati, yang jadi aparat keamanan, yang jadi Jakades, yang jadi semuanya bisa menyadari dirinya bahwa yang selama ini dibanggakan itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak benar dan tidak baik buat pembangunan demokrasi ke depan. Bagi semuanya yang jadi Jakades, yang jadi pemilih, yang jadi aparat keamanan, yang jadi panitia dan semuanya, selamat berpilkades, semoga bermanfaat dan semoga hasil dari pilkada ini betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.